warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini, pada sore ini uh, kita coba membahas tentang satu permasalahan. Mungkin rekan-rekan sekalian juga pernah mendengar bahwa dari pihak kepolisian misalnya, dia menduga seseorang, lalu pihak kepolisian ini menangkapnya. Setelah ditangkap, dibawa ke kantor polisi dan diperiksa, ya. Kemudian rumahnya digeledah. Mungkin di saat penangkapan juga dia juga mengalami luka-luka, atau di saat penggeledahan rumahnya juga ada barang-barang yang hilang, ya. Nah, kemudian si tersangka ini ditahan. Di saat proses penyidikan dilakukan penahanan. Nah, setelah selesai dari penyidikan itu diajukan ke pengadilan. Nah, dari pengadilan itu dikeluarlah putusan yang menyatakan bahwa seorang ini tidak terbukti melakukan kesalahan atau diputuskan tidak bersalah dan diminta untuk mengembalikan harkat martabatnya. Tapi putusan ini putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau dibilang inkrah, ya. Nah, boleh tidak si tersangka ini, karena dia sudah ditahan, ya, di saat proses itu sudah ditahan, boleh tidak ini tersangka ini setelah ada putusan itu dia terbukti tidak bersalah, terus dia menuntut ganti rugi. Nah, ini yang menjadi dasar pertanyaan kita. Punya enggak atau punya tidak hak dari tersangka yang dari penangkapan yang salah. Nah, di sini kita lihat, ya, rekan-rekan sekalian. Ini menjadi pertanyaan pertama kita. Jadi kalau kita lihat di pasal 95 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, di situ kan berbunyi tersangka, terdakwa atau terpidana, ya, berhak menuntut kerugiannya karena salah tangkap, ya. Ditahan, dituntut, diadili karena tindakan-tindakan lain, ya, tanpa dari alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Jadi dia punya hak untuk menuntut ganti rugi. Nah, menyangkut dengan kerugian, ya, kerugiannya apa saja? Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa di saat penangkapan mungkin dia ada luka-luka sehingga dia tidak bisa menjalankan kewajibannya, tidak bisa bekerja sehingga penghasilannya pun hilang. Atau di saat penggeledahan rumah ada barang-barang yang hilang sehingga menimbulkan kerugian. Nah, kerugian itu bisa dibuat tuntutan karena itu menjadi hak dari tersangka, ya. Kemudian jangka waktu, menyangkut dengan jangka waktu tuntutan ganti kerugian itu di paling lama 3 bulan. 3 bulan itu terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau sering kita sebut dengan inkrah, ya. Rekan-rekan sekalian, ya, selanjutnya berapa sih
atau berapa besar bisa mendapat ganti rugi tersebut. Ya, berapa besar akan mendapat ganti rugi. Nah, ini menyangkut dengan besarnya ganti kerugian, ini juga diperoleh berdasarkan peraturan pemerintah ya nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum pidana. Kemudian terakhir diubah dengan peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015. Pada pasal 9 ya, ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu besar ganti kerugian itu disebutkan antara 500.000 sampai 600 juta ya. Masalah nominal yang didapatkan itu tergantung kerugian. Jadi tergantung kerugian yang dialamin, kemudian juga atas dasar pertimbangan dari hakim. Jadi nominal yang didapat seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Dia juga mempunyai hak untuk memulihkan harkat dan martabatnya. Bagaimana memulihkan harkat dan martabatnya? Nah, kita lihat lagi pada pasal 97 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputuskan dari segala tuntutan hukum yang putusannya tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi sebenarnya sudah secara tegas mengatur hak yang bersangkutan untuk memperoleh rehabilitasi. Apa sih yang dimaksud dengan rehabilitasi? Adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Rekan-rekan sekalian, inilah hak dari seseorang tersangka yang dinyatakan tidak terbukti bersalah. Kita simpulkan dia mempunyai dua hak, yaitu ada hak untuk tuntutan ganti rugi, yang kedua dia juga mendapat hak untuk direhabilitasi. Jadi mudah-mudahan hari ini pertemuan singkat pada sore hari ini di samping untuk menambah wawasan kita juga berharap kepada rekan-rekan sekalian dan saudara-saudara sekalian agar kita menghindari dari perbuatan-perbuatan yang atas tindak pidana ataupun perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Karena kita lihat di sini kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali kita diatur dengan aturan-aturan atau dengan hukum. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari tanpa berbenturan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Jadi saya berharap kepada rekan-rekan sekalian
kita tetap semangat dengan pertemuan pada sore hari ini. Dengan Bang Ridwan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.